Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi peta kondisi geografis negara Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala ridho dengan ilmu yang kita peroleh dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita mulai dengan membaca Bismillah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Anak-anakku, Ibu ingin mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker atau face shield, dan rajin mencuci tangan jika keluar dari rumah. Selalu makan makanan yang bergizi, sayang dan berkata lembut kepada saudara dan orang tua di rumah. Baik, kita mulai pembelajaran. Untuk peta kondisi geografis Indonesia, Ibu akan menunjukkan peta Indonesia. Di sini peta Indonesia sangat besar ya wilayahnya dan terdiri dari beribu-ribu pulau. Tapi di sini terdapat ada 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Ya, kita harus sangat beruntung ya hidup di negara Indonesia, karena negara Indonesia itu adalah negara yang strategis ya. Kita itu kaya akan sumber daya alam ya, baik itu yang ada di darat maupun yang di laut ya. Karena perairan di Indonesia itu sangat luas dan sangat banyak sekali ya. Berada di antara pulau-pulau besar ya, berada di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Ini Ibu sudah siapkan untuk arah mata angin ya. Ke atas itu adalah ke utara, ke bawah ke selatan, ke sebelah kiri adalah ke barat, dan sebelah kanan adalah ke timur ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau Indonesia itu adalah wilayah yang strategis ya. Jadi secara geografis Indonesia itu terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Ini adalah benua Australia ya. Dan Indonesia termasuk ke salah satu negara yang ada di benua Asia, termasuk di sini ada Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina, ada China, terus ada Jepang, ada Korea, dan lain sebagainya ya. Nah, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik ya, daerah sini. Nah, ini Samudra Hindia, lepas pantainya ya, daerah sini. Ini Samudra Hindia ya. Nah, sedangkan secara astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara. Nah, ini adalah lintang utara ya. Jadi secara vertikal ya, ini adalah lintang utara, dan secara horizontal adalah lintang atau bujur timur ya. Gitu. Nah, lihat untuk yang 6 derajat lintang utara, kita bisa lihat ya, daerahnya di sini. Ya. Daerahnya di sini. Ya, ini batas 6 derajat lintang utara untuk daerah Aceh ya. Untuk provinsi Aceh ini kan nggak ada lagi kan, kesini kan untuk wilayah Indonesia kan udah mulai negara lain kalau di sini di barisan ini nih 6 derajat lintang utara ya. Jadi ini kan 0 derajat lintang utara di sini. Nah, maju ke atas sedikit ya untuk satu garis ini. Ini adalah 5 derajat lintang utara. Nah, terus ke atas lagi itu pasti akan ada 10 derajat lintang utara dengan jarak yang sama ya, seperti ini. Nah, kalau dari sini ke sini, ini adalah 1 derajat lintang utara. Makanya batas negara Indonesia untuk bagian utara itu adalah 6 derajat lintang utara. Batasnya adalah Banda Aceh ya. Tuh. Terus yang ke bawah ya ada 11 derajat lintang selatan ya.
Ini 11 derajat lintang selatan nih di sini ya. Jadi ini ada kepulauan Indonesia masuk ke sini. Nih, kita sini ya. Nih ke sini ya. Dulu itu Timur Leste masuk ke negara Indonesia ya, tapi sekarang udah tidak ya. Sudah memisahkan diri. Nah, ini ke sini. Ya. Sini nih ya. Jadi Indonesia masih masuk ke 11 derajat lintang selatan ya. Terus ini 11 derajat lintang selatan ya, ke sini ya, ke bawah ya. Ini ke arah bawah itu adalah lintang selatan. Nah, terus 95 derajat bujur timur. Mana 95 derajat bujur timur? Ini dia ya. Nah, berarti batas dari Aceh itu di sini nih ya, yang ke bawah ini adalah 95 derajat bujur timur ya. Semakin ke sana nilainya semakin kecil, semakin ke kiri ya. Nah, ini 141 derajat bujur timur nih. Ini 141 derajat bujur timur nih, batasnya Papua ya. Jadi kalau kita tarik garis lurus ke atas ya, ini adalah 141 bujur timur, karena di sini yang garis ini adalah 141 bujur timur. Yang garis ini adalah 140 bujur timur. Jadi kalau ada pergeseran sedikit nih ke sini, itu adalah 141 bujur timur ya. Oke. Indonesia yang terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Dampaknya itu mendapatkan angin laut yang membawa banyak hujan ya. Jadi kita karena Samudra Hindia itu lepas pantai ya, jadi laut atau samudra gitu kan. Jadi nanti akan banyak membawa banyak hujan, ada angin laut ya. Nah, hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis ya. Jadi di Indonesia itu termasuk negara yang sejuk ya, memiliki iklim tropis. Nah, selain dari memiliki iklim tropis ya, letak geografis di Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim ya, yaitu musim hujan ya dan musim kemarau ya. Gitu. Atau musim panas. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali ya. Selain memiliki iklim tropis, ternyata Indonesia juga memiliki keragaman budaya dalam bidang seni ya. Jadi jangankan kita menilai untuk satu negara ya untuk kesenian. Bahkan di satu provinsi ke bawahnya kota ya, terus ada kabupaten, itu kadang berbeda-beda keseniannya ya. Bahkan di kecamatan aja kadang berbeda-beda ya. Gitu. Bahasa juga sama ya, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Jambi ya, Manado, Papua bahkan ya, terus ada Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Bahkan di Jawa aja, di Pulau Jawa aja udah banyak bahasa ya, beda-beda bahasanya. Tapi untuk pemersatu ya seluruh Indonesia itu adalah bahasa Indonesia ya. Terus peradabannya juga ya, dulu banyak kerajaan ya, gitu, peninggalan-peninggalan. Ada Candi Borobudur ya, ada peninggalan keagamaan ya, terus ada peninggalan kayak masjid-masjid Wali Songo ya, gitu. Terus kayak prasasti ya, peradaban zaman dulu tuh kayak gimana gitu. Makanya dulu ada kerajaan-kerajaan Majapahit, Singosari kayak gitu ya, makanya ada sejarahnya gitu. Terus ada dan agama ya. Jadi di Indonesia itu memiliki keragaman agama ya, ada agama Islam, Kristen, terus Hindu, Buddha, Konghucu ya. Itu adalah macam-macam agama di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki mitra dagang dengan negara-negara sekitar ya, seperti kita kerjasama dengan negara Malaysia, kita kerjasama dengan negara Jepang ya, banyak investasi di Indonesia gitu. Terus kita bekerja sama dengan Brunei, Malaysia dan lain sebagainya, atau Thailand, Filipina ya. Nah, selain kita memiliki mitra dagang dengan negara-negara sekitar yang lokasinya yang strategis ya, dan kegiatan perdagangan pun meningkat ya.
Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim ya. Kalau negara maritim itu negara yang banyak dengan perairan atau negara kelautan ya. Jadi banyak sumber daya yang dapat diambil dari laut ya, seperti ikan ya, banyak ya, minyak gitu, dan kepulauan. Kita itu banyak banget pulaunya ya, katanya beribu-ribu pulau ya. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai ke Merauke ke sini ya. Terus yang disatukan oleh laut ya. Jadi kita itu makanya penerbangan tuh banyak banget di Indonesia ya, karena kita alat transportasi di Indonesia tuh banyak banget karena kita terdiri dari kepulauan-kepulauan yang lintas laut ya, jadi melintasi laut tuh. Misalkan dari Sumatera ke Kalimantan kan melewati laut, dari Kalimantan ke Sulawesi melewati laut, belum mau ke apa namanya ke nih bentar perbesar coba ke Maluku juga ya, terus mau ke Papua harus naik transportasi baik itu laut ya ataupun udara ya. Jadi betul-betul lintas perairan ya. Terus lanjut, di dunia Indonesia menempati ya, di dunia itu Indonesia menempati urutan ke-7 ya, dan di Asia Indonesia menempati urutan kedua untuk total luas wilayah Indonesia. Jadi total luas untuk wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi ya, luas. Dengan luas daratan sebesar 1.919.440 km persegi dan luas lautan sebesar 3.273.810 km persegi. Berarti lebih luas lautannya dibandingkan dengan daratan untuk Indonesia ya. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam ya, keadaan alamnya, dan bervariasi mulai dari laut ya, nih lautnya banyak ya, membentang. Pantai ya, pantai itu yang dekat dengan daratan ya, jadi laut tapi dekat dengan daratan, jadi nempel sama darat, itu namanya pantai. Dataran rendah ya, ada lembah ya, bukit, hutan, pegunungan sampai gunung. Apa sih bedanya pegunungan dan gunung? Kalau pegunungan itu terdiri dari beberapa gunung ya, kalau gunung ya satu gunung gitu kan, gunung Patuha gitu atau gunung Tangkuban Parahu gitu. Tapi kalau pegunungan itu terdiri dari beberapa pegunungan ya, dari beberapa gunung ya kalau pegunungan itu. Selain itu juga sangat bervariasi mulai dari yang curah hujan rendah sampai dengan yang curah hujannya sangat tinggi. Batas wilayah negara Indonesia dapat juga dilihat dari posisinya ya, yaitu untuk sebelah utara ya, mana sebelah utara? Atas ya. Wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia. Nih, di sini ya. Singapura. Nah, Palau, Filipina dan Cina Selatan ya. Terus untuk sebelah barat, mana barat? Nah, sebelah sini ya. Untuk sebelah barat yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Nih, daerah sini. Ini berarti lepas ke sana ya, dengan Samudra Hindia. Untuk sebelah selatan, mana selatan? Bawah ya. Untuk sebelah selatan wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste. Nih, ada nih Timor Leste di sini ya. Australia ya, dan Samudra Hindia. Nih di sini Samudra Hindia ya. Sedangkan sebelah timur yang sebelah sini wilayah Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini ya, sini, dan Samudra Pasifik sini ya, situ. Oke. Lanjut. Sekarang kalian mencoba ya, setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliran kalian untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggal kalian ya.
Jadi gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Kalian bisa, kalau sekarang kan udah zaman canggih ya, kalian bisa lihat pakai Google Map ya, banyak, atau ada aplikasi-aplikasi yang menunjukkan lokasi wilayah ya gitu untuk peta. Nah, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Jadi dikondisikan saja, kalau misalkan memang sekarang lagi pandemi kan nggak mungkin kita untuk langsung bertanya gitu kan. Kita harus menjaga sosialisasi juga, jadi bisa by WA atau by ya telepon gitu kan. Terus atau kalian bisa lihat di internet saja ya, di internet kalian bisa lihat di Google Map dan lain sebagainya. Banyak. Ini adalah contoh peta di lingkungan rumah ya. Nih, simpel saja. Contoh di sini kan ada sawah gitu kan, terus ini ada balai desanya. Ini rumahku di sini. Ya, terus ini tetangga-tetangga. Ini di depan ada jalan gitu kan. Terus ini sekolahan, ada sungai di sini. Di sini ada ladang, di sini ada puskesmas dan lain sebagainya. Di sini ada banyak hutan ya, pohon-pohon. Mungkin di kampung ya, kalau di kota kayaknya enggak seperti ini ya. Jadi disesuaikan aja gitu ya. Terus apa sih yang harus kalian tampilkan pada peta nih? Jadi yang pertama adalah pertegas posisi rumah kalian. Di mana rumah kalian gitu ya. Terus batas-batas RT sebelah mana gitu ya. Terus yang ketiga rumah. Ya, jadi kalian harus kerjasama dengan orang tua. Ini kira-kira ini batas RT kita sampai mana ya gitu kan, sambil lihat Google Map atau sama abinya gitu. Oh ini sampai sini, jadi nanti bakal dikasih tahu. Jadi nanti kalian gambar ya gitu. Boleh diwarnain, boleh enggak. Terus ada rumah-rumah ya di pinggir-pinggir kalian kan, di rumah-rumah pinggir kalian gitu. Ada jalan. Ada ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan ya. Ibu kira kalau di daerah Jakarta kayaknya nggak ada ya kayak gini, paling taman gitu ya. Sungai atau aliran air. Jika pada daerah kamu ya kalian ada salah satu yang tidak ada, jadi diabaikan saja. Jadi ditulis yang adanya aja. Contoh misalkan ada rumah sakit, ada mall, ada pos RW gitu, atau ada apa ya, terserah. Baik ya, mungkin sama Ibu dicukupkan sekian ya untuk materi pembelajaran ini. Semoga ilmu yang Ibu kasih ke kalian bermanfaat buat kalian. Tidak lupa untuk mengerjakan tugasnya ya untuk mata pelajaran IPS ini. Silahkan untuk berdiskusi dengan orang tua. Semoga dimudahkan oleh Allah. Ya, barakallahu fikum anak-anakku semuanya. Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.